Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di kuliah Aljabar Linier. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier. Jadi kita akan berbicara tentang persamaan linier itu apa, kemudian sistem persamaan linier itu apa, kemudian kita akan mengembangkan satu teknik untuk menyelesaikan di sini dalam arti kita mencari solusi untuk sistem persamaan linier yang kita punya dengan menggunakan pengetahuan yang sudah kita kembangkan sebelumnya. Baik, kita awali dulu dengan apa yang disebut dengan persamaan linier. Persamaan linier itu adalah persamaan aljabar. Artinya melibatkan variabel-variabel, di mana variabel-variabelnya muncul dalam pangkat 1 dan tidak melibatkan perkalian antar variabel. Contoh begini, saya punya punya persamaan linier 2x ditambah y sama dengan 3 misalnya. Ini adalah sebuah persamaan linier. Persamaan linier variabelnya adalah variabel x dan variabel y. Dan seperti Anda lihat bahwa variabel x dan variabel y muncul sebagai variabel yang berpangkat 1. Ini persamaan linier. Kalau saya punya persamaan lain, misalnya 2xy ditambah z sama dengan 10 misalnya begini. Ini bukan persamaan linier. Karena apa? Karena lihat variabel melibatkan perkalian antar variabel. Ataupun 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 3 sama dengan 0 misalnya begitu. Ini bukan persamaan linier karena variabelnya berpangkat lebih dari 1. Ataupun variabelnya muncul sebagai argumen-argumen dari fungsi trigonometri ataupun logaritmik. Itu bukan persamaan linier. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah hanya persamaan-persamaan yang bentuknya sederhana, simple. Variabelnya hanya berpangkat 1. Yang menjadi ruwet mungkin adalah variabel yang banyak. Mungkin di sini ada x1, x2, x3 sampai x100 mungkin. Jadi begitu. Jadi kita hanya mengurusi yang disebut dengan persamaan linier di sini adalah persamaan di mana variabelnya hanya berpangkat 1. Itu yang kita sebut dengan persamaan linier. Nah, kemudian kalau saya punya persamaan linier yang tadi misalnya ini, saya punya persamaan linier 2x ditambah y sama dengan 4 misalnya ya. Ini sebuah persamaan linier di mana Anda lihat variabelnya hanya berpangkat 1. Nah, ada yang disebut dengan solusi persamaan ini supaya mudah kita bisa cari solusinya dengan merubah persamaannya. Kan ini bisa kita rubah y sama dengan 4 dikurangi 2x. Nah, dari sini kita bisa mencari pasangan angka. Jadi vektor, saya perkenalkan istilah vektor. Vektor itu matriks yang berdimensi 1. Vektor yang satu baris maksud saya, atau satu kolom. Nah, vektor yang berukuran berdimensi 2, yang ketika angkanya kita masukkan ke persamaan ini, maka dia memenuhi. Jadi contohnya misalnya saya ambil x-nya 0, berarti 0, y-nya akan dapat 4, kan? Atau saya ambil x-nya 1, y-nya akan dapat 2. Atau saya ambil x-nya 2, saya akan dapat y-nya 0 ya. Saya ambil x-nya 2, 4, seperti ini. Dan seterusnya. Ini adalah vektor yang saya sebut vektor. Vektor berdimensi 2, vektor yang elemennya ada 2 angka. Itu disebut dengan vektor berdimensi 2. Nah, vektor ini yang ketika saya substitusikan ke persamaan ini terpenuhi seperti ini. 0,4 saya masukkan di sini 0, berarti 2 kali 0 0 ditambah 4 maka sama dengan 4.
persamaan ini terpenuhi, maka dikatakan bahwa ini adalah pemecahan. Vektor pemecahan dari persamaan linear yang ini. Itu maksudnya. Ini juga vektor pemecahan karena ketika saya substitusikan ini ke sini, maka persamaan ini terpenuhi. Kita lihat saja 2 kali 1 2. Y-nya 2 tambah 2 4 terpenuhi. Jadi ini juga pemecahan. Demikian juga yang ini. Dan kita bisa mencari vektor-vektor lain yang berdimensi 2 yang menjadi pemecahan dari persamaan ini. Itu yang kita sebut dengan pemecahan, yang saya maksud dengan pemecahan. Jadi pemecahan, kalau saya punya sebuah persamaan linear yang terdiri dari n variabel, maka pemecahannya adalah vektor berdimensi n. Di mana ketika vektor itu disubstitusikan ke persamaan linear itu, maka persamaan linear itu terpenuhi. Itu yang saya sebut dengan solusi. Jelas ya? Clear ya? Oke. Jadi ada persamaan linear, ada solusi persamaan linear. Baik. Sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear. Apa yang disebut sistem persamaan linear? Sistem persamaan linear itu adalah gabungan dari beberapa persamaan linear dalam peubah yang sama, variabelnya sama. Ini variabelnya sama. Misalnya saya punya persamaan linear yang ke-1 begini. Contohnya, tadi saya ambil contoh yang mudah lah. 2x misalnya, ini sistem persamaan linear ya. Contohnya 2x ditambah y sama dengan 4. Kemudian saya punya persamaan yang kedua, x ditambah y sama dengan 3. Anda lihat, sekarang saya punya 2 persamaan linear. Kalau tadi 1 persamaan linear, perubahannya 2. Sekarang saya punya beberapa persamaan linear, lebih dari 1 persamaan linear. Dalam hal ini 2 persamaan linear. 2 persamaan linear, perubahannya sama. Di persamaan pertama, perubahannya adalah x dan y. Di persamaan kedua juga perubahannya adalah x dan y. Jadi secara umum sebuah sistem persamaan linear itu bisa saya tuliskan sebagai, secara umum ya, secara umum bentuk sistem persamaan linear itu bisa saya tuliskan sebagai A11x1 ditambah A12x2 ditambah A13x3 terus sampai A1. Ini jumlah variabelnya n ya, n variabel dan m persamaan. N ini sama dengan A1x2 sama dengan M1 katakanlah. Jangan M. Katakanlah persamaannya, istilahnya saya apa sebentar. Dia sebutnya B. B1. B itu adalah konstanta. Dalam kasus kita yang pertama bahwa A11 itu adalah 2 ya. Kemudian persamaan keduanya saya tuliskan A21x1 ditambah A22x2 ditambah A23x3 sama terus sampai dengan A2n, karena ada n buah variabel. Ini sama dengan B2. Terus ini ke sini. Saya ambil ke atas dulu sebentar. Ambil ke atas kan dulu. Kosong batasnya. Ini terus notasinya begini nih. Berarti di sini. Ini persamaan yang ke-1, ini persamaan yang kedua. Ini persamaan yang kedua. Saya tulis biar jelas. Ini persamaan yang ketiga. Terus sampai ini persamaan yang ke-m. Jadi ini saya tulis A31x1 ditambah A32x2 ditambah A33x3 terus A3n sama dengan B3. Ini akan terus sampai ke persamaan yang ke M. Di sini akan AM1x1 ditambah AM2x2 ditambah AM3x3 sampai AMN sama dengan B yang ke M.
kita lihat ini notasinya begini. Ini ada secara umum bentuk dari sistem persamaan linier yang terdiri dari n variabel. Yaitu apa variabelnya? A11, A12 sampai A1n. N buah variabel. N buah variabel. Variabelnya X1, X2, X3 sampai Xn. Ini Xn, ini Xn. Xn, Xn, sini Xn. Jadi variabelnya ada n buah. X1, X2, X3, X4, X5 sampai ke Xn. N buah variabel dan persamaannya ada M. M buah variabel. M buah persamaan, Jadi N buah variabel, M buah persamaan. Secara umum bentuknya begini. Persamaan ke-1, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan seterusnya. Persamaan yang ke M. Nah, sekarang kita lihat. Dalam kasus kita sini, yang ini kan dua persamaan, ini dua persamaan, dua variabel. Berarti kan bentuknya A11X1 ditambah A12X2 sama dengan B1. Di sini A21X1 ditambah A22X2 sama dengan B2. Lihat, variabelnya adalah X1 dan X2, dua variabel, X1 dan X2. Persamaannya ada dua. Jadi ini adalah sistem persamaan linier yang terdiri dari dua variabel dan dua persamaan. Nah, dalam kasus kita A11-nya berapa? A11-nya adalah 2. Anda lihat sini. Ini koefisiennya. A12-nya berapa? A12-nya adalah 1. 1X1 tidak ditulis biasanya 1 mah, ya kan? Kemudian di sini A21-nya berapa? A21-nya adalah 1. Ya kan? A22-nya adalah juga 1. B1-nya berapa? B1-nya adalah 4. B2-nya adalah 3. Itu. Jadi secara kenapa ini ditulisnya seperti begini? Maksudnya biar mudah. Daripada A, B, C, D, E begitu kan terbatas. Paling hanya 21 angka, 21 huruf A, B, C sampai Z. Tapi kalau A11 sampai A sekian kan banyak. Jadi ini nulisnya A11. Ini koefisien sebutnya. Ini koefisien. Koefisien A21, koefisien A22 dan seterusnya. Nah, ini variabel yang nempel ke variabel. Koefisiennya adalah bilangan real. Nah, saya bahas dulu sedikit tentang notasinya. A, I, J. Notasi ini koefisien ya. Notasi koefisien. Ini disebut koefisien. Koefisien. Notasinya kan A, I, J. Ini adalah menunjukkan dia pada persamaan keberapa, berarti nomor persamaan. J itu adalah nomor variabel. Jadi kalau saya punya koefisiennya A31, artinya ini adalah koefisien yang berada pada persamaan ketiga dan menempel dengan variabel pertama, yaitu X1. Persamaannya ketiga. Jelas ya? Tuh, notasinya begitu. Kalau di sini tidak ada A31 karena persamaannya 2 dan variabelnya ada 2. Berarti paling banyak A22 dia. Jelas ya? Sistem persamaan linier. Nah, sebuah sistem persamaan linier, sekarang disebut dengan solusi dulu deh. Solusi sistem persamaan linier. Solusi sistem persamaan linier. Yang disebut dengan solusi sistem persamaan linier sama dengan tadi. Solusi persamaan linier. Sebuah vektor berdimensi n. N-nya berapa? Tergantung jumlah variabel. Kalau kita punya sistem persamaan linier ini, sistem persamaan dua variabel, dua persamaan, maka dikatakan bahwa vektor pemecahan untuk sistem persamaan linier ini pasti berdimensi 2 angka. Yang ketika disubstitusikan semua persamaan terpenuhi. Jadi untuk contoh yang ini, saya copy deh. Ini ya. Sistem persamaan linier yang ini saya copy. Saya buat new page deh. Saya buat sini. Saya paste sini.
Saya punya sistem persamaan linear yang ini. Nah, saya punya sistem persamaan linear di sini. Yang disebut dengan solusi adalah vektor berdimensi 2 yang pada di atas kan solusinya begini. Jadi hapus ya. Solusinya adalah misalnya tadi berapa? 0,4. Ada lagi untuk persamaan yang ini ya. Ini solusinya 0,4, kemudian ada 1,2, kalau kita cari ada 2,0 dan seterusnya. Solusi ini adalah vektor ini ketika saya substitusikan ini x-nya, ini y-nya, ini x, ini y kan. Ini x-nya 0, y-nya 4, maka persamaan itu terpenuhi. Untuk persamaan yang pertama, solusinya itu. Nah, apakah ini menjadi solusi persamaan kedua juga? Nah, jika jadi sebuah vektor, ini katakanlah V1 ya. Ini katakan vektor 2, ini V3. Vektor ini urutan 2 angka. Pasti ya, urutan 2 angka ini akan menjadi solusi sebuah sistem persamaan linear jika semua persamaan linear itu terpenuhi dengan vektor tersebut. Kita lihat vektor yang ini. 0, 4. Kalau kita masukkan ke persamaan 1 kan terpenuhi. 0, kita lihat sini yang ini. 0 berarti 2 kali 0 ditambah 4 sama dengan 4. Ya kan? Betul kan? Terpenuhi. Sekarang untuk persamaan keduanya kita masukkan 0 ditambah 4 sama dengan 4. Terus 0 ditambah X-nya 0 ditambah 4 sama dengan 3. Sini 3. Nah, ini kan tidak sama dengan 3. Artinya persamaan kedua tidak terpenuhi. Jika vektor ini seperti vektor ini, dia memenuhi persamaan ke-1 tapi tidak memenuhi persamaan kedua, maka dia bukan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear itu vektor itu harus memenuhi semua persamaan. Kita lihat yang kedua, apakah dia menjadi solusi ini? Yang kedua, V2. Kalau kita masukkan ke persamaan yang ini, kita akan peroleh 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 4. Persamaan 1 terpenuhi kan? Kita masukkan kedua. Ke persamaan kedua, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, ini berarti artinya bahwa vektor ini adalah solusi untuk sistem persamaan linear. Jelas ya? Yang disebut solusi itu adalah bilangan angka vektor itu adalah gabungan n angka di mana n-nya ada jumlah variabel. Gabungan dari n isinya n buah angka berdimensi n. Ketika kita substitusikan ke sistem persamaan linear, semua persamaan yang ada di dalam sistem persamaan linear itu terpenuhi, satisfy semuanya. Maka dia menjadi solusi sistem persamaan linear. Jika hanya ada beberapa persamaan linear saja, tidak semua persamaan linear di dalam sistem persamaan linear terpenuhi oleh vektor tersebut, maka dikatakan dia bukan solusi. Walaupun dia memenuhi beberapa persamaan linear, tapi tidak semuanya, maka dia bukan solusi. Disebut solusi itu, si vektor itu harus memenuhi semua persamaan linear yang ada di dalam sistem persamaan linear. Clear ya? Saya kira clear. Baik. Nah, goal kita adalah kita mencari. Anda diberikan sebuah sistem persamaan linear, kemudian kita akan mencari solusi, vektor solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Ya, vektor solusi. Nah, dalam kaitannya dengan solusi ini, sebuah sistem persamaan linear itu punya 3 kemungkinan. New page after. Jadi kalau saya punya sebuah sistem persamaan linear itu ada 3 kemungkinan hubungan dengan solusi. Yang pertama, dia memiliki solusi. Ada solusi. Yang kedua, dia tidak ada solusi. Ada sistem persamaan linear yang tidak punya solusi. Misalnya ada 2 persamaan pertama ngomong apa, persamaan kedua ngomong apa, maka dia tidak pernah ketemu. Dia tidak akan menemukan satu titik temu solusi.
itu disebut sistem persamaan linear. Ini disebut sistem persamaan linear yang inconsistent atau persamaan linear yang tidak konsisten. Nah, yang punya solusi itu disebut sistem persamaan linear konsisten. Jika dia punya solusi, maka ada dua kemungkinannya. Dia hanya memiliki satu solusi, satu solusi, atau memiliki banyak solusi. Jadi kemungkinannya ada 3 nih. Dia memiliki satu solusi, hanya memiliki satu solusi. Dia memiliki banyak solusi, atau dia tidak memiliki solusi. Itu disebut sistem persamaan linear yang tidak konsisten, yang tidak memiliki solusi atau pemecahan. Nanti kita lihat ada beberapa ada kasus-kasus yang ketika Anda mencoba mencarinya, kita mencoba mencarinya, ketemu satu kondisi di mana ini tidak mungkin ada solusinya. Kita lihat nanti di bab selanjutnya, kita akan bahas parameter-parameter apa yang mencirikan bahwa ini sistem persamaan linear ini tidak memiliki solusi, atau memiliki hanya satu solusi, atau memiliki banyak solusi. Nanti kita bicarakan itu ketika kita membahas tentang fungsi determinan nanti di belakang. Sekarang kita mencari solusi. Diasumsikan bahwa kalau Anda diberikan sebuah sistem persamaan linear, diasumsikan bahwa ada solusinya. Kemudian kita cari di perjalanan, ada tanda-tanda bahwa dia tidak memiliki solusi, maka kita simpulkan dia tidak memiliki solusi. Baik, kita lihat dulu karakteristik dari sebuah sistem persamaan linear. Jika Anda memiliki sistem persamaan linear dengan n variabel dan m persamaan, Anda bisa melakukan beberapa operasi terhadap sistem persamaan linear ini tanpa merubah ruang solusi. Saya sebut ruang solusi. Jadi saya punya sistem persamaan linear, dia memiliki ruang solusi. Ruang solusi. Ini SPL ini memiliki ruang solusi. Ruang solusi itu isinya apa? Ruang solusi itu isinya adalah vektor-vektor solusi dari sistem persamaan linear. Mungkin satu vektor saja, atau mungkin banyak vektornya, termasuk tadi sistem persamaan linear yang memiliki banyak penyelesaian, atau mungkin ruang solusi itu sama sekali tidak memiliki vektor, tidak ada isinya, 0 vektor. Artinya bahwa sistem persamaan linear itu tidak memiliki pemecahan. Nah, ruang solusi ini akan jadi dipertahankan tetap. Jadi idenya kita akan merubah sistem persamaan linear. Kita akan mencari ruang solusi. Kita akan merubah sistem persamaan linear ini menjadi sistem persamaan linear baru. Sistem persamaan linear ini sistem persamaan linear yang pertama ya. Kita rubah menjadi sistem persamaan linear yang kedua. Kita rubah di sini. Tetapi ruang solusinya tetap ini. Ini kan tadi kita diberikan sistem persamaan linear. Ada ruang solusi. Ada. Kita ingin mencari itu ruang solusinya di mana tuh? Seperti apa ruang solusinya? Nah, tapi kalau kita langsung melihat sistem persamaan linear aslinya, sulit kita untuk menentukan di mana ruang solusinya, seperti apa ruang solusinya. Nah, kemudian idenya kita rubah saja sistem persamaan linear itu, tapi ruang solusinya tetap yang itu, tidak berubah. Kalau sistem persamaan linearnya dirubah, lantas ruang solusinya dirubah, ya buat apa? Orang yang kita ingin cari adalah ruang solusi dari sistem persamaan linear yang pertama, kan gitu kan? Jadi kita akan berubah sistem persamaan linear yang rumit menjadi sistem persamaan linear yang lebih sederhana, katakanlah demikian. Tetapi ruang solusinya dari sistem persamaan linear yang sederhana ini sama dengan ruang solusi dari sistem persamaan linear yang rumit tadi. Karena yang ingin kita cari ruang solusi dari sistem persamaan linear yang awal. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, operasi apa yang bisa kita lakukan untuk merubah sistem persamaan linear
yang sulit untuk kita cari ruang solusinya menjadi sistem persamaan linear yang mudah untuk dicari ruang solusinya. Paham maksud saya ya? Nah, ini ada 3 operasi yang bisa kita lakukan. 3 operasi yang disebut dengan 3 operasi baris elementer. Saya kira sudah kita bahas di ini. 3 operasi. 3 operasi yang merubah sistem persamaan linear menjadi sistem persamaan linear yang lain, tetapi ruang solusi tidak berubah. Yang pertama adalah mengalihkan sebuah persamaan di dalam sistem persamaan itu dengan sebuah konstanta K yang tidak sama dengan 0. Boleh. Kemudian yang kedua adalah mempertukarkan letak 2 persamaan. Kan sistem persamaan linear itu pasti lebih dari 1 toh. Misalnya 2 persamaan sistem persamaan linear itu memiliki 2 persamaan. Persamaan 1 dan persamaan 2 dipindahkan. Tadinya di atas persamaan 1, sekarang jadi ukuran 2 sistem persamaan. Nah, itu tidak akan berubah ruang pemecahan. Yang ketiga adalah menjumlahkan atau mengurangkan kelipatan sebuah persamaan ke persamaan lain. Contoh begini, kita lihat dulu. Kita harus amati nih. Kita harus melakukan pengamatan apakah betul ketiga operasi ini tidak merubah ruang pemecahan ataukah dia merubah ruang pemecahan. Kita lakukan beberapa percobaan sini. Nah, misalkan saya ambil sistem persamaan yang linear yang ini. Saya ambil sistem persamaan yang 2x ditambah y sama dengan 4, x ditambah y sama dengan 3, dan kita tahu solusinya adalah hanya satu vektor yang menjadi solusi. Jadi ini contoh sistem persamaan linear yang memiliki satu pemecahan, yaitu vektor 1,2. Karena 1,2 yang dimasukkan ke sini akan terpenuhi. Tapi nanti Anda bisa lihat bahwa dicari kemanapun tidak ada solusi yang lain. Karena ini tipikal dari sistem persamaan linear yang memiliki tepat satu pemecahan. Jadi kita tulis ulang. Ini kita tulis misal sinilah. Saya punya sistem persamaan linear tadi 2x ditambah y sama dengan 4 dan x ditambah y sama dengan 3. Dan kita tahu ini sistem persamaan linear yang ruang solusinya adalah vektor berapa tadi? 1,3 ya. Vektor 1,2. 1,2. Hanya satu vektor isi. Ini ruang solusi. Ini sistem persamaan linear yang ke-1. Ini ruang solusi. Ruang solusi. Isinya hanya satu vektor, yaitu vektor, katakanlah vektor V. Vektor V1. Hanya satu vektor. Sekarang kita lakukan perubahan terhadap sistem persamaan linear ini. Kita rubah sistem persamaan linear ini dengan menerapkan operasi-operasi yang ketiga ini. Satu operasi dari ketiga ini kita terapkan, maka sistem persamaan linear akan berubah. Tapi kita akan pastikan bahwa solusinya tidak berubah. Jelas ya? Baik. Sekarang saya rubah sistem persamaan linear ini dengan operasi yang pertama. Saya mengalihkan persamaan yang pertama dengan sebuah konstanta. Katakanlah saya kalikan persamaan pertama ini dengan 5 lah ya. Maka persamaan ini, sistem persamaan akan berubah menjadi 5 kali 2 10x ditambah 5y sama dengan 5 kali 4 20 kali 5 10 dikali 5 kali 4 20. Persamaan pertama berubah, persamaan kedua saya biarkan tetap, x plus y sama dengan 3. Anda lihat sekarang sistem persamaan linear ini SPL1 sudah berubah menjadi SPL yang kedua. SPL yang Anda lihat berbeda.
walaupun hanya persamaan ke-1 yang berbeda. Saya merubah sistem persamaan linear 1 menjadi sistem persamaan linear 2 dengan menerapkan satu operasi yang tadi. Berubah kan? Sekarang tinggal cek, apakah solusinya masih tetap yang ini? Apakah solusinya, ruang solusi itu masih tetap yang ini? Kita tinggal masukkan saja satu ke sini. Persamaan kedua pasti terpenuhi dong. 1 tambah 2 kan 3. Sekarang persamaan yang ininya yang kita rubah. Sekarang kita lihat, masukkan X-nya 1. 10 ditambah 5 kali 2, 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 10 sama dengan 20. Dan ini 20. Artinya vektor ini memenuhi persamaan yang ke-1 dan dia juga memenuhi persamaan yang kedua. Karena vektor V1 memenuhi persamaan pertama dan memenuhi persamaan kedua, maka vektor V1 itu adalah pemecahan bagi sistem persamaan linear yang kedua. Anda lihat dari sini bahwa ruang pemecahan tetap yang itu, tidak berubah. Artinya bahwa dari sini percobaan kita menyatakan bahwa benar bahwa operasi yang pertama mengalihkan sebuah persamaan, entah persamaan yang mana, dengan konstanta K yang tidak sama dengan 0, itu tidak merubah ruang pemecahan. Oke, sekarang saya rubah lagi sistem persamaan linear yang ini, yang masih aslinya. Ini saya rubah menjadi sistem persamaan linear yang ketiga. Saya tukarkan 2X, berarti X-nya di atas kan, X ditambah Y sama dengan 3. Yang keduanya 2X ditambah Y sama dengan 4. Ini sistem persamaan linear yang ketiga. Anda bayangkan sistem persamaan linear ketiga dengan ke-1 berbeda, walaupun hanya berbeda tempat, tapi kita telah merubah sistem persamaan linear. Dan itu tidak akan merubah ruang pemecahan. Saya kira secara intuitif juga Anda bisa melihat bahwa ruang pemecahannya tidak akan berubah. Karena tidak ada sistem persamaan linear yang kita kalikan atau kurang, begitu kan? Jadi benar bahwa boleh, ini langkah yang valid. Yang valid maksud saya valid itu dia merubah sistem persamaan linear tetapi tidak merubah ruang pemecahan. Itu yang saya maksud. Oke. Kemudian kita lihat ke langkah yang ketiga. Berarti saya merubah lagi. Saya rubah lagi persamaan yang pertama itu menjadi persamaan ketiga. Dengan cara saya merubah sekarang persamaan kedua. Dengan cara persamaan kedua saya jumlahkan dengan 2 kali persamaan yang ke-1. Persamaan ke-1 saya biarkan tetap. 2X ditambah Y sama dengan 4. Saya biarkan tetap. Sekarang saya persamaan yang ini, persamaan kedua ini, saya jumlahkan dengan 2 kali persamaan yang atas. Berarti ini X ditambah 2 kali 2X. X ditambah 4X berarti 5X kan. Di persamaan kedua akan berubah. Di sini 5X. Ini ditambah Y ditambah 2 kali Y. Berarti jadi 3Y gitu kan. 3Y. Kemudian yang ini adalah ini ditambah dengan 2 kali yang atasnya. Berarti 3 ditambah 4 kali 3. 4 kali 3 12. Tambah 3 15 ya. 15. Anda bandingkan sistem persamaan linear ini dengan sistem persamaan linear yang bawah. Berubah kan? Berubah. Artinya kita telah melakukan perubahan terhadap sistem persamaan linear. Ini sistem persamaan linear yang keempat. Saya mendapatkan sistem persamaan linear keempat dari sistem persamaan linear yang pertama. Dengan kata lain, saya sudah melakukan perubahan terhadap sistem persamaan linear yang pertama dengan menerapkan operasi yang ketiga, menjumlahkan 2 kali persamaan pertama dengan 1 kali baris persamaan kedua. Diperolehlah sistem persamaan linear ini. Sekarang tinggal cek apakah ini pemecahan ini masih pemecahannya masih ini atau tidak. Kita masukkan vektor 1,2 berarti kita masukkan ke persamaan satunya masih tetap. Ini 1, ini 2 sama dengan 3. It's good. Persamaan 1 terpenuhi, persamaan kedua. Yang ini ya. Sini. 1, sini 2. 1 kali 2, 2 tambah 2, 4. Masih terpenuhi. Sekarang masuk ke sini. Ini 1, ini 2. Ya kan? Berarti 5 ditambah 3 kali 2. Ya. Sebentar. 5 kali 1, 5. Ditambah 3 kali 2, 6. Saya operasinya baris kedua. Kita tinjau lagi. Baris
baris kedua ditambah 2 kali baris ini tambah 2 kali yang ini tambah 2 kali yang ini, 3 ditambah 2 kali ini, 3 ditambah 8 atau 3 ditambah 4 kali 2 8, 8 tambah 3 ini bukan 15, 3 tambah 8 11 ya, 3 tambah 8 11, saya tulis salah, saya salah hitung, 11. Sekarang 5 ditambah 6 adalah 11. Dan Anda lihat di sini. Nah, lihat dari sini bahwa sistem vektor di ruang pemecahan itu masih tetap vektor itu. Artinya perubahan yang kita lakukan terhadap sistem persamaan linear itu tidak merubah ruang pemecahan itu kan. Dari sini sudah terbukti bahwa benar bahwa 3 langkah ini adalah langkah-langkah yang akan merubah sistem persamaan linear menjadi sistem persamaan linear lain yang berbeda, tetapi ruang pemecahannya sama. Berarti pertanyaan pertama sudah terjawab bahwa untuk merubah sistem persamaan, kita kan mencari ruang solusi nih, ruang solusi. Sistem persamaan linear ini susah dicari solusinya. Sistem persamaan linear ini sudah mudah untuk dicari solusinya. Pertanyaannya bagaimana cara merubah sistem persamaan linear tapi tidak merubah ruang pemecahan? Sudah terjawab dengan melakukan ini, disebut dengan operasi baris elementer. Ya, operasi baris elementer terhadap matriksnya. Nanti akan kita akan lihat matriksnya seperti apa. Oke. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Bagaimana melakukannya? Melakukan operasi baris elementer. Karena operasi baris elementer akan merubah sistem persamaan linear tetapi tidak merubah ruang pemecahan. Itu kan? Clear. Pertanyaan kedua adalah apa indikasinya? Apa indikasi bahwa sebuah sistem persamaan linear itu sulit untuk dipecahkan, artinya sulit untuk dicari pemecahannya, dan apa sebuah sistem persamaan linear sudah mudah. Jadi harus jelas indikasinya. Indikasi sebuah sistem persamaan linear masih sulit ataukah sudah mudah. Nah, kita lihat. Nah, untuk melihat apakah sebuah sistem persamaan linear sulit untuk dicari pemecahannya atau tidak, kita harus melihat matriks augmentednya. Jadi augmented matrix itu adalah matriks yang isinya koefisien dan konstanta. Konstanta itu yang ada di belakang sini. Jadi kalau saya punya matriks ini, ambillah 3 kali 3 ya. Saya punya A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 sama dengan B1. Karena saya punya 3 persamaan dengan 3 variabel X1, X2, X3 variabelnya. Kemudian persamaan keduanya adalah A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A23 X3 sama dengan B2. Persamaan ketiganya A31 X1 ditambah A32 X2 ditambah A33 X3 sama dengan B3. Anda lihat ini? Ini adalah bentuk baku dari sebuah sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel dan 3 persamaan. Ini dari sini kita bisa membangun sebuah matriks yang isinya adalah koefisien dan konstanta. Jadi ini. Variabelnya di luar. Sehingga kita bisa bentuk matriks isinya adalah matriksnya bentuk inilah. Saya punya nih ya. Saya punya matriks. Oke. Isinya adalah A11, A12, A13, B1, A21, A22, A23, ini B2, A31, A32, A33, sini B3.
Saya tulis ini. Oke. Nah, oke. Ini disebut sebagai augmented matrix. Matriks matriks yang diaugmentasi lah, augmentasi antara matriks koefisien dan matriks. Ini kan sebetulnya augmentasi dari ini kan, ini matriks koefisien sebelah kiri, yang sebelah kanannya adalah matriks konstantanya. Konstanta diaugmentasi disebut dengan augmented matrix. Nah, augmented matrix ini yang akan kita jadikan indikasi apakah sebuah sistem persamaan linear sudah berada dalam bentuk yang mudah untuk dipecahkan ataukah masih berada dalam bentuk yang sulit untuk dipecahkan. Nah, jika augmented matrix berada dalam bentuk echelon baris, saya kira Anda sudah kenal ini, echelon baris, row echelon form, bentuk echelon baris, atau echelon baris tereduksi. Echelon baris tereduksi, maka dipastikan bahwa sistem persamaan linear mudah dicari solusinya, ruang solusinya mudah dicari. Jadi bentuknya kalau masih belum berbentuk echelon baris atau echelon baris tereduksi kan kemarin sudah kita bicarakan. Sebuah matriks berada dalam bentuk echelon baris jika dia memiliki 3 syarat. Ditambah 1 syarat lagi, maka dia berbentuk echelon baris tereduksi atau reduced row echelon form. Nah, jika sebuah sistem persamaan linear augmented matriksnya sudah berada dalam bentuk echelon baris, apalagi echelon baris tereduksi, maka sudah bisa dipastikan bahwa sistem persamaan linear tersebut mudah dicari solusinya. Itu kan? Nah, jadi mudah untuk dicari solusinya. Masa iya, kita lihat saja. Kita lihat new page after. Misalnya saya punya sistem persamaan linear ini. Kita lihat saya punya sistem persamaan linear, saya ambil dari textbook ya. Sistem persamaan linear ini example. Sebagai ilustrasi saja. Saya punya sistem persamaan linear X plus Y ditambah 2Z sama dengan 9. Persamaan keduanya 2X ditambah 4Y dikurangi 3Z sama dengan 1. 3X ditambah 6Y dikurangi 5Z sama dengan 0. Kita lihat augmented matrix dari sistem persamaan linear. Augmented matrix dari sistem persamaan linear ini adalah 1 1 2 9 2 4 min 31 3 6 min 5 kosong. Anda lihat bahwa sistem persamaan linear ini, augmented matrix dari sistem persamaan linear ini tidak berada dalam bentuk echelon baris, apalagi berada dalam bentuk echelon baris tereduksi. Anda bisa cek satu persatu sifatnya. Tidak ada sifat-sifat tersebut yang terpenuhi oleh matriks tersebut, sehingga matriks ini belum berada dalam bentuk echelon baris tereduksi. Artinya bahwa Anda lihat sini, kita tidak bisa menebak dengan mudah berapa X, berapa Y, berapa Z, berapa vektor berdimensi 3 yang bisa memenuhi semua persamaan linear. Artinya kita tidak bisa dengan mudah mencari solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Coba bandingkan dengan sistem persamaan linear yang berikut. Saya ambil akhirnya, kita lihat. Saya punya
sistem persamaan linear yang lain, X plus Y ditambah 2Z sama dengan 9. Kemudian Y min 7 per 2Z sama dengan min 17/2 dan Z sama dengan 3. Ini sebuah sistem persamaan linear. Augmented matrixnya bisa kita lihat. Dia adalah 1, 1, 29. Di sini 0 karena X-nya 0. Kemudian sini 1 min 7/2. Di sini min 17/2. Di sini persamaan yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1, ini 3. Ini adalah matriks augmented matrix yang sudah berada dalam bentuk echelon baris. Anda bisa cek sendiri bahwa bilangan tan-nol pertama di setiap baris itu harus angka 1, sudah angka 1. Bilangan satu utama di setiap baris itu lebih ke kanan yang di bawah. Ini sudah ke kanan, ini sudah ke kanan, gitu kan? Kemudian bahwa kalau ada baris 0 dia harus tempatkan pada ini, tidak ada baris 0. Semua persyarat ketiga syarat itu terpenuhi. Syarat keempat bahwa kolom yang mengandung leading one harus bernilai 0 di tempat lain. Lihat sini bernilai 0 di tempat lain. Kolom yang kedua ada leading one bernilai di bawahnya tapi di atasnya tidak bernilai 0. Ini juga tidak bernilai 0 di tempat lain. Artinya syarat keempat tidak terpenuhi. 1, 2, 3 terpenuhi, keempat tidak terpenuhi, dia berada dalam bentuk echelon baris. Sudah berada dalam bentuk echelon baris itu sudah mudah kita mencarinya. Bagaimana mencarinya? Kita lihat di sini. Z sama dengan 3 sudah dapat. Y-nya bagaimana? Substitusi saja, backward namanya, backward substitution. Dari sini kita masukkan ke persamaan kedua bahwa Y min 7/2 kalikan Z-nya kan 3. 3 sama dengan min 17/2. Kalau kita selesaikan, Y dikurangi 21/2 sama dengan min 17/2. Atau Y sama dengan min 17/2 ditambah 21/2. Berarti Y sama dengan 4/2 atau Y sama dengan 2. Ini kan Z-nya sudah ada, Y-nya sudah ada. Sekarang bagaimana cara mencari X? Ini substitusikan ke sini, dan ini. Maka kita akan dapat bahwa kita kerjakan nih. Selanjutnya untuk mencari X, kan Z-nya sudah ada, Y-nya sudah ada. Persamaan pertama bahwa X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. X-nya belum diketahui, Y-nya kan sudah ada di 2. Ditambah 2 kali Z-nya kan ada 3 sama dengan 9. X sama dengan 2 ditambah 2 kali 6. 2X ditambah 2, 6, 8. 8 sama dengan 9. Maka X sama dengan 9 min 8. X sama dengan 1. Sudah. Berarti vektornya adalah X, Y, Z. Berarti solusinya adalah vektor 1X, Y-nya 2, ini adalah vektor solusi untuk sistem persamaan linear yang ini. Anda lihat, kalau sistem persamaan linear augmented dari sistem persamaan linear itu sudah berbentuk echelon baris, maka dengan mudah kita akan mencari solusinya, ruang solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Tetapi jika bentuknya masih belum berbentuk echelon baris seperti ini, apalagi echelon baris tereduksi, maka dikatakan bahwa sistem persamaan linear itu masih sulit untuk dicari ruang solusinya, gitu kan? Nah, sehingga dari sini pertanyaan kedua sudah terjawab. Apa indikasi saya menentukan sebuah sistem persamaan linear itu lebih mudah dipecahkan atau tidak mudah? Yang mana tadi? Ini kan? Idenya saya punya sebuah sistem persamaan linear yang ini dicari ruang solusinya.
Ruang solusinya ada di sini. Saya akan rubah. Ini sulit untuk dirubah, dicari ruang solusinya. Persamaan SPL1. Kemudian idenya kita akan rubah sistem persamaan linear menjadi sistem persamaan linear lain yang lebih mudah dicari ruang solusinya. Tetapi ruang solusi harus tetap ini. Tidak boleh ruang solusinya berubah. Kalau ruang solusi berubah tinggal dihapusin saja. Ruang solusi akan berubah. Sistem persamaan linear menjadi mudah, tapi ruang solusi lebih menjadi berubah. Buat apa? Yang kita ingin cari adalah ruang solusi dari sistem persamaan linear yang susah tadi. Ruang solusi dari sistem persamaan linear yang pertama, ya kan begitu kan? Nah, dengan cara kita merubahnya menjadi sistem persamaan linear yang mudah, tetapi tidak berubah ruang solusi. Dua pertanyaan tadi sudah terjawab. Bagaimana caranya saya merubah sistem persamaan linear tanpa merubah ruang solusi? Yang pertama, ada 3 langkah yang diperbolehkan. Merubah ruang solusi menjadi merubah sistem persamaan linear tanpa merubah ruang solusi ada 3. Mengalihkan sebuah persamaan dengan K sama dengan 0, mempertukarkan, atau menjumlahkan mengurangkan. Dan kita tahu bahwa mengalihkan sebuah persamaan dengan K sama dengan 0 itu setara dengan mengalihkan satu baris di dalam augmented matrixnya dengan sebuah konstanta K yang tidak sama dengan 0. Setara. Kemudian mempertukarkan letak 2 persamaan. Itu akan setara dengan mempertukarkan 2 baris yang ada di dalam augmented matrix. Dan langkah yang ketiga adalah menjumlahkan atau mengurangi kelipatan sebuah persamaan ke persamaan lain. Itu setara dengan menjumlahkan kelipatan satu baris kepada kelipatan baris yang lain. Itu langkah itu kan kita sudah latih di depan. Itu disebut dengan elementary row operation atau operasi baris elementer. Operasi baris elementer itu kalau kita terapkan terhadap augmented matrix, maka sistem persamaan linear dari augmented matrix itu tidak akan berubah. Solusi dari sistem persamaan linear itu tidak akan berubah. Gitu ya, jelas ya. Jadi idenya saya ulangi lagi. Saya ulangi nih, saya resume sini. Saya kasih resume bahwa untuk mencari solusi sebuah sistem persamaan linear, saya ingin sekali dengan sebuah alasan tertentu, saya ingin mencari solusi, ruang solusinya di sini nih, solusi dari sistem persamaan linear ini. Tapi sistem persamaan linear ini susah untuk dicari solusinya, susah. Kemudian idenya kita akan merubah dia menjadi sebuah sistem persamaan linear yang baru. Saya sebut sistem persamaan linear kedua. Tetapi solusinya tetap yang ini. Artinya kalau saya ini kan mudah nih. Sistem persamaan linear kedua ini mudah untuk dipecahkan. Dapat solusinya. Solusi yang didapat dari sistem persamaan linear kedua ini merupakan solusi dari sistem persamaan linear yang pertama. Gitu kan? Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana saya bisa merubah sebuah sistem persamaan linear menjadi sistem persamaan linear baru tanpa merubah ruang solusi. Tadi jawaban kita adalah dengan menggunakan operasi baris elementary row operation terhadap augmented matrix. Terhadap augmented matrix dari sistem persamaan linear tersebut. Jadi ini bukan sistem persamaan sebetulnya jadi saya lengkapi. Jadi bukan sistem persamaan linearnya langsung dirubah, tapi kita akan merubahnya dari augmented matrixnya. Jadi sistem persamaan linear ini kita rubah, kita representasikan dalam augmented matrix yang ke-1. Sistem persamaan linear diwakili oleh augmented matrix yang ke-1. Kemudian sistem augmented matrix ini kita akan reduksi. Kita akan rubah menjadi augmented matrix yang kedua. Ini. Jadi kita akan lakukan perubahan ini sampai augmented matrix 2 yang berada dalam bentuk echelon baris. Echelon baris atau echelon baris terreduksi, reduced row echelon form atau echelon form.
Kalau dia sudah berbentuk echelon baris tereduksi, maka kita akan dengan mudah kita rubah lagi menjadi sistem persamaan linear yang kedua, yang mudah untuk dicari solusinya. Solusinya adalah ini. Solusi ini adalah merupakan solusi dari sistem persamaan linear yang satu. Artinya kita sudah berhasil mencari solusi dari sistem persamaan linear yang ingin kita cari solusinya. Lakukan operasi baris elementary row operation kita terapkan terhadap augmented matrix sampai dia berubah dalam bentuk echelon baris atau echelon baris tereduksi. Kenapa harus echelon baris atau echelon baris tereduksi? Karena sudah kita lihat bahwa kalau augmented matrix berada dalam bentuk echelon baris atau echelon baris tereduksi, maka sistem persamaan linearnya mudah untuk dicari solusinya. Itu alasannya. Clear ya? Saya kira itu untuk video kali ini. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara kita, contoh lah ya, contoh untuk mencari solusi dengan teknik seperti itu. Itu saja saya kira untuk pertemuan ini. Saya akhiri. Thanks for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.